Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Ketua KPU Tanjung Jabung Timur, Nurholis, menyerahkan diri ke Kejaksaan Tinggi Jambi pada Rabu 1 Desember sore. Nurholis yang datang bersama dengan kuasa hukumnya tiba di Kejati Jambi sekira pukul 17 dan langsung menuju lobi Kejati Jambi bersama dengan tim Asintel Kejati. Kepada media, ia mengaku santai saat tiba di Kejati dan dalam kondisi baik-baik saja. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Jambi, Abdullah Asman yang sudah terhubung bersama kami. Halo Abdullah. Halo rekan Mei. Silakan dengan informasi Anda bagaimana kronologi penyerahan diri Ketua KPU Tanjabtim ini ke Kejati Jambi. Baiklah rekan Mei, Tribuners dimanapun berada, dapat saya sampaikan terkait perkembangan kasus tipikor dugaan korupsi dana hibah pilkada KPU tahun 2021 lalu, di mana Kejari Tanjabtim telah menetapkan DPO dan tersangka terhadap Ketua KPU yaitu Nurholis. Untuk diketahui pada hari Kamis tanggal 1 Desember lalu, sekira pukul 17.00, Nurholis mendatangi Kejati Jambi. Tujuannya untuk menyerahkan diri terkait penetapan tersangka dan kasus DPO yang ia sandang dan dikeluarkan oleh Kejari. Demikian, Mei. Lalu terkait penyerahan diri Ketua KPU Tanjabtim ini, sudah berapa lama status DPO yang disandang sebelum ia akhirnya menyerahkan diri? Baik, Mei. Untuk diketahui penetapan status DPO terhadap Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini, Kejari Tanjabtim telah menetapkan DPO tertanggal pada tanggal 12 November 2021 lalu, hingga pada hari Kamis kemarin yang bersangkutan yaitu Ketua KPU menyerahkan diri di Kejati Provinsi Jambi. Rekan Mei. Kemudian perkembangan terkini, apakah Nurholis saat ini langsung ditahan dan bagaimana proses selanjutnya? Baiklah Mei, sebelumnya saya sampaikan juga setelah Nurholis mendatangi Kejati Jambi bersama kuasa hukumnya pada Kamis lalu sekitar pukul 17.00, kemudian rombongan KPU Nurholis tadi langsung menuju ke Kejari Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk melanjutkan proses penyelidikan, pemeriksaan, rekan Mei. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan, Nurholis langsung diperiksa beberapa jam, kemudian setelah keluar langsung dibawa menuju mobil tahanan dan dititipkan ke Mapolres Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersama dua tersangka lain yang lebih dahulu dilakukan penahanan. Demikian, Mei. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua KPU Tanjung Jabung Timur. Berikut tayangannya untuk Anda. Bang, apa kabar nih Bang sekarang Bang? Wah, kabar baik. Oh iya Bang, ya baru sampai Bang ya? Baru sampai. Berapa orang Bang ini yang datang mendampingi? Berapa orang yang mendampingi ini datang Bang? Yang mendampingi yang pasti dari kuasa hukum saya. Kuasa hukum Bang ya? Oke. Berarti sehat-sehat aja Bang ya selama ini Bang ya? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Iya Bang ya. Apa yang rasakan saat ini Bang? Tenang-tenang saja. Tenang-tenang santai aja Bang ya. Menghadapi dan menghormati proses hukum. Dan saya sampaikan melalui kesempatan ini, saya bukan menghilang, bukan juga lari, tapi mencari perlindungan hukum. Oh, perlindungan hukum. Nah, sebagai setiap warga negara kan kita berhak untuk mencari perlindungan hukum. Nah, ketika sudah saya temukan, kemudian saya langsung menyerahkan diri. Oke, Bang. Terkait ini kita ditetapkan DPO itu gimana tanggapan kita pribadi, Bang? Jadi waktu ditetapkan sebenarnya saya belum tahu sudah ditetapkan DPO karena ketika itu sedang ada pra-peradilan, saya tidak menggunakan alat telekomunikasi. Kemudian dalam perjalanan saya baru tahu ternyata sudah ditetapkan DPO. Nah, itu saya minta perlindungan hukum dan ketika sudah saya temukan teman diskusi yang tepat, saya kira ya saya langsung menyerahkan diri. Waktu penggeledahan upaya penangkapan ya kalau kata pihak kejaksaan itu, nah kita emang tidak berada di rumah berarti? Saya tidak berada di rumah. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.